Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Herawati, kelas 1213 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu mengenai menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakad. Yang pertama, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga, terwujud pilar kokoh kehidupan. Hidup berpasangan adalah kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Terkandung dalam Quran Surat Az-Zariyat dan Quran Surat Yasin ayat 36. Adapun fungsi pernikahan, yang pertama, sebagai pilar kokohnya kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjadinya akhlak dan tata susila. Yang keempat, sebagai proses pembentukan kepribadian. Dan yang terakhir, kata sakinah, mawadah, dan warohmah adalah seuntai kata yang didamba oleh setiap pasangan. Selanjutnya, pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ada 4 pengertian yang dipakai dalam Al-Quran berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, uqdatu nikah, berbentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, zawaja, yang berasal dari kata zauj yang berarti pasangan. Yang ketiga, misakon goliza, yang berarti ikatan yang kokoh. Dan yang terakhir, mawadah warohmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Kedua, hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Yang kedua, usia mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama, satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dari pergaulan. Dan yang terakhir, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Keempat, hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan. Yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ia berhak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang telah memenuhi syarat nikah namun dikhawatirkan berbuat zina, ia disunahkan menikah. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia diwajibkan menikah. Yang keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu memberi nafkah sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah tapi bermaksud jahat atau buruk, baik untuk pasangan atau dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan nikah. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta. Yang kedua, memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dari kelas 1213 Akuntansi 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elsa Herawati tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. 6. Rukun nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali perempuan. Wali perempuan adalah wali yang mengizinkan atau menikahkan pihak mempelai perempuan. Wali terbagi menjadi 2, yaitu wali hakim dan wali nasab. Wali hakim adalah wali yang berdasarkan wewenang. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan nasab atau disebut juga pertalian darah. Contohnya seperti bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sebapak,
dan saudara laki-laki sekandung. Dua orang saksi mempunyai syarat, yaitu beragama Islam, laki-laki, adil atau fasik. Dan yang kelima adalah akad atau ijab kabul. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. 7. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang yang mahram untuk dinikahi. Quran Surat An-Nisa ayat 23-24. Dalam ayat tersebut terbagi menjadi 4 kelompok. 1. Keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke atas, bibi dari pihak ibu atau bapak. Pernikahan, ibu dari istri, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri, istri bapak, istri anak. Persusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Dikumpul, saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. 8. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami: 1. Menjadi pemimpin, 2. Memberi nafkah, 3. Bertanggung jawab sesuai dengan perannya. Kewajiban istri: taat dan patuh pada perintah suami dengan ajaran Islam. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan rumah tangganya. Yang ketiga, menjaga dan setia kepada suami istri. Kewajiban suami istri: 1. Memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga. 9. Hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung banyak hikmah. Di antaranya, yang pertama, menenteramkan hati, pikiran, dan melegakan perasaan. 2. Menyalurkan hajat fitrah yang halal dan sah. 3. Menghindarkan diri dari penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari perzinahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. 4. Iddah. Pengertian iddah adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Tujuan ditetapkan iddah salah satunya adanya kehamilan atau tidak. B. Macam-macam iddah. 1. Perempuan yang ditinggal suaminya wafat, iddahnya ada 2 macam. Apabila sedang hamil, iddahnya sampai anaknya lahir. Apabila tidak hamil, iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. 2. Perempuan yang dicerai suaminya, iddahnya apabila sedang hamil, iddahnya sampai saat lahir. Apabila tidak hamil, iddahnya 3 kali suci. Surat Al-Baqarah ayat 228. 3. Apabila tidak haid, iddahnya 3 bulan. Perempuan yang tidak haid ada 3 macam. Perempuan yang masih kecil, perempuan yang sampai umur tetapi belum pernah haid, perempuan yang sudah haid tetapi sudah tua sehingga tidak haid, menopause. Surat Al-Talaq ayat 65. C. Kewajiban suami dalam masa iddah. Selama masa iddah, seorang suami memberi nafkah lahir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi istri yang talak 3 dan talak tebus. 2. Memberi tempat kedamaian bagi sang istri yang talak 3 dan talak tebus jika ia tidak mengandung. 3. Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi istri yang talak 3 dan talak tebus apabila mengandung. Keterangan hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan Fahami surat At-Talaq. 5. Rujuk. Pengertian rujuk. Maksud dari rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. B. Hukum rujuk. Hukum rujuk adalah mubah, boleh, bisa jadi sunnah apabila maksud rujuk untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, bisa jadi makruh apabila perceraian lebih manfaat bagi kehidupan mereka,
dan bisa menjadi haram apabila menyebabkan satu pasangan baik istri maupun suami teraniaya. C. Rukun rujuk. Istri diisyaratkan sudah pernah bercampur suami istri dalam talak roj'in dan masih dalam iddah. 2. Suaminya diisyaratkan balik berakal dan kemauan sendiri tanpa paksaan. 3. Sigat, ucapan sari terang-terangan dan kinayah sindiran. 6. Hardanah. Pengertian hardanah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hardanah timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri sementara mempunyai anak yang belum memais, masih kecil dan belum balik. Keadaan seperti ini menjadikan istri berhak mengasuh anak tersebut sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri atau balik. Sekalipun anak tersebut diasuh oleh ibunya tinggal bersamanya, namun nafkah belanjanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Keterangan hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Syarat-syarat menjadi haddanah: berakal sehat, mereka melaksanakan ajaran agama dan menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya dan menetap bersama anak yang dididiknya. C. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1 ditegaskan bahwa sah apabila menurut hukum agama masing-masing. 2. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tujuan dan batasan-batasan berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 12 dinyatakan pada azasnya bahwa dalam satu perkawinan seorang pria perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (istri). Pengadilan hanya memberikan izin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memberi keturunan. Dan sekian Ade Yusuf.